warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiani Wahyu Prayogi dengan NIM 23042345. Di video ini saya akan membahas tentang Good Corporate Governance atau sering disingkat CGC, di mana ini adalah bagian dari materi dari mata kuliah administrasi perusahaan publik. Istilah ini mungkin terdengar formal banget ya, tapi sebenarnya maknanya sangat penting, terutama buat kita yang belajar tentang administrasi perusahaan publik. Kalau kita lihat sekarang, banyak lembaga atau perusahaan dituntut untuk bekerja lebih transparan, profesional, dan bebas dari korupsi. Nah, sistem yang mengatur agar hal itu bisa terwujud disebut Good Corporate Governance. Jadi, di video ini saya akan jelaskan pengertian CGC, prinsip-prinsip dasarnya, tujuan, manfaat, sampai contohnya dalam praktik nyata. Yuk kita mulai. Secara sederhana, Good Corporate Governance berarti tata kelola perusahaan yang baik. Artinya, bagaimana suatu organisasi atau lembaga diatur dan dilaksanakan agar transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Kalau di dunia bisnis, CGC dipakai supaya perusahaan bisa dipercaya oleh investor dan masyarakat. Tapi kalau di perusahaan publik atau lembaga pemerintah, GCG penting supaya setiap keputusan dan penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jadi bukan hanya soal aturan, tapi lebih ke budaya organisasi, bagaimana para pegawai dan pemimpin bekerja jujur, adil, dan beretika. Konsep GCG dibangun di atas 5 prinsip utama. Yang pertama, transparansi. Artinya, perusahaan harus terbuka terhadap informasi penting. Misalnya, laporan keuangan, kebijakan publik, atau hasil proyek harus bisa diakses masyarakat. Contohnya pada pemerintahan kota yang punya website transparansi anggaran, di mana semua pengeluaran program dipublikasikan secara terbuka. Yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip ini menekankan tanggung jawab setiap individu atas tugas dan keputusannya. Jadi kalau ada kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hasilnya diukur. Contohnya ada pada kepala dinas yang wajib menjelaskan penggunaan dana kegiatan di hadapan DPRD. Selanjutnya ada responsibilitas. Ini tuh soal kepatuhan terhadap hukum dan nilai sosial. Perusahaan atau lembaga publik harus menjalankan fungsinya sesuai aturan dan etika. Contohnya pada BUMN yang wajib mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada independensi, yaitu setiap keputusan diambil secara objektif tanpa tekanan dari pihak lain, baik politik, ekonomi, maupun pribadi. Jadi pimpinan harus bisa bersikap netral dan profesional. Selanjutnya ada fairness atau keadilan, yaitu semua pihak yang terlibat, baik karyawan, masyarakat, maupun pemegang saham harus diperlakukan secara adil. Contohnya dalam rekrutmen pegawai tidak boleh ada nepotisme atau diskriminasi. Prinsip-prinsip ini kalau dijalankan dengan baik akan menciptakan sistem yang bersih, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya kita ke tujuan dan manfaat GCG. Nah, tujuan utama dari Good Corporate Governance sebenarnya sederhana banget. Agar perusahaan publik bisa berjalan secara sehat, efisien, dan dipercaya publik, manfaatnya banyak banget. Di antaranya mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, lalu membuat proses pengambilan keputusan lebih transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi dan citra lembaga publik, dan tentu meningkatkan efisiensi kinerja organisasi. Kalau semua itu berjalan, lembaga publik akan terlihat profesional dan punya legitimasi kuat di masyarakat. Selanjutnya ada contoh penerapan GCG di Indonesia. Contohnya ini ada beberapa, terutama pada BUMN seperti Pertamina dan PLN, mereka sudah menerapkan GCG dengan cukup serius. Mereka punya sistem audit internal, laporan keuangan terbuka, dan
whistleblowing system, yaitu jalur aman bagi karyawan untuk melaporkan jika ada penyimpangan. Di sektor pemerintahan, banyak daerah yang sekarang punya portal transportasi anggaran supaya masyarakat bisa tahu penggunaan dana publik. Semua ini bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa good corporate governance bukan hanya teori administrasi, tapi kunci utama membangun kepercayaan dan integritas lembaga publik. Kalau GCG diterapkan dengan sungguh-sungguh, lembaga publik bisa jadi contoh yang baik, bersih, transparan, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus belajar dan menerapkan nilai-nilai GCG dalam kehidupan dan pekerjaan kita nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.